Oke teman-teman, sambil nunggu, jadi ini baru aja buka puasa ya, Pekanbaru dan sekitarnya. Sambil nunggu, lagi dipesenin nasi padang yang enak katanya. Jadi ini aku ajak teman-teman muter-muter dulu di Terminal BRPS, Bandaraya Payung Sekaki. Atau kalau warga Riau nyebutnya Terminal Akap. Nah, jadi di belakang ini bus-bus apa ya? Jadi loketnya tuh ada dua tempat, ada loket di dalam terminal, ada loket di luar terminal. Nah, ini loket-loket di luar terminal, tapi jumlahnya banyak juga, mungkin bisa sekitar 20-an perusahaan yang ada di sebelah sini. Di dalam tentunya ada juga. Nah, kalau teman-teman pengen lihat detail terminalnya, kayaknya aku pernah bikin videonya waktu naik bus TAM ke Dumai gitu. Nah, sekarang aku ajak teman-teman lihat ke depan. Di depan ada bus apa aja yang mau diberangkatkan dari terminal Bandaraya Payung Sekaki. Let's go, mari kita lihat sambil nunggu nasi padang terenak datang. Jadi kita tuh di sini berhenti kurang lebih 45 menit ya. Wih, ini dia di jalur keberangkatan yang ada di depan ya. Wah, asik banget sih. Ini bus didominasi oleh bus dengan sasis premium semua nih teman-teman. Putra Pelangi, Scania K410, di depannya ada Putra Pelangi lagi, Scania K410, ini ada Fajar Riau, Mercy, ini ada Halmahera, Scania K410, di depannya ada Halmahera lagi, Scania K410, ada TAM Double Decker, ini yang baru aja beroperasi, rute Pekanbaru Medan. Ini harga tiketnya 650.000 untuk yang sleeper kalau nggak salah, tolong dikoreksi kalau salah. Terus yang eksekutifnya 450.000 kalau nggak salah ya. Depannya ada Aerobus 008 yang waktu itu kita jemput ke karoseri New Armada. Aku pernah bawa ini dari Bawen, Jawa Tengah sampai ke Grogol, Sleepy. Ini dia Aerobus. Seperti biasa kalau Aerobus di situ ada Aerobus Cafe. Jadi buat penumpang-penumpang yang nunggu bisa ke sana. Nah, jadi seperti inilah. Ada Simpati Star juga ya. Non-stop. Wih, sleeper. Ini yang tiketnya 700.000. Nggak tahu masih 700 apa enggak. Kita ke Aerobus Cafe dulu ya. Mampir dulu. Jadi di sini ada buka puasa gratis ya. Iya. Korma sama sirup jeruk. Oh iya, keren sekali. Gratis. Ini kalau mau pesen kopi, non kopi di sini. Jadi katanya kalau naik bus ALS itu naik tidak kenal turun jadi saudara. Betul begitu Bang Mombing? Iya betul. Soalnya dia kan 3 hari 3 malam. Ya. Jadi di sebelah saya ini adalah siapa namanya? Nama disamarkan? Dwi. Nah, di sebelah saya ini ada Dwi namanya. Dwi ini dia dari mana? Mataram. Dari Mataram naik kapal ke Surabaya. Dari Surabaya naik bus ALS sendirian. Tidak ada HP. Kasihan guys. Kasihan sekali guys hidupnya guys. Tidak punya HP. Kasihan ya Om ya? Iya kasihan sekali. Aku sangat kasihan. Nggak pernah pegang HP dia. Kita kira emang orangnya memang ini ya, apa fokus. Tapi ternyata tidak punya HP. Iya. Iya, saya pun merasakan ya. Ini kayak alim kali begitu Iya. kayaknya. Ternyata HP-nya hilang. Kasihan kali. Makanya selama perjalanan ini ya kita kasih es krim tuh, makan ya. Karena dia awalnya kasih aku waffle. Buka puasa kasih waffle. Aku bilang, "Wih, baik kali nih aku dikasih waffle nih." Katanya kalau kita sedekah ke orang dengan ikhlas akan dibalas puluhan kali sampai ratusan kali. Amin. Oh. Dari waffle jadi apa? Jadi makan setiap hari. Makan di Rosin Subang. Nah, makan di mana lagi? Rosin Subang, baru di Pucuk Daun. Pucuk Daun. Nah, Makan di mana lagi semalam? di Sahur. Palembang. Makan lagi di Palembang. Nah, buka puasa di Palembang. Nah, makan lagi di sini. Nah, itu balasannya berpuluh-puluh kali lipat. Yang bayar Bang Arkan. Nah, makan bersama. Sebelum jalan, lanjut makan dulu.
Setelah berhenti kurang lebih 1 jam ya di Terminal Akap atau Terminal Bandaraya Payung Sekaki, kita melanjutkan perjalanan kembali teman-teman. Nah ini kita putar balik di sini nih. Tapi kalau bagian belakang ini jalanannya tuh terminal ini agak lumayan berlubang teman-teman. Jadi harus pelan-pelan di sini karena bus itu kan kalau rodanya masuk lubang goyangnya lumayan ya. Bodi busnya jadi harus agak pelan-pelan terutama di sini nih pas putaran balik ini nih. Wih, lubangnya dalam kali ini. Tuh, jadi harus pelan-pelan sekali di sini. Dan perjalanan kita ini menuju ke Medan tersisa kurang lebih sekitar 12 sampai dengan 14 jam perjalanan. Ya kita anggap aja 14 jam ya karena kan kita nanti banyak turunin penumpang di jalan dan juga karena ini bulan puasa jadi nanti ada berhenti untuk sahur. Anggaplah berhenti untuk sahurnya kurang lebih 30 sampai dengan 45 menit ya. Kita anggap aja perjalanannya ini 14 jam lagi dari Terminal Bandaraya Payung Sekaki menuju ke Medan, kantor pusatnya dari Antar Lintas Sumatera di Jalan Sisinga Mangaraja. Dan kita lihat nih di bagian depan apakah masih ada bus-bus yang tadi kita lihat. Wah udah kosong teman-teman, sudah pada berangkat semua. Tadi di sebelah sini tuh rame sekali bus-bus ya, tapi udah pada berangkat. Itu rata-rata bus menuju ke Medan. Oh itu masih ada aerobus. Jadi aerobus itu pemberangkatannya ada 2 ya. Ada yang sore dan juga ada yang malam. Ini kalau yang sore itu dia via Dumai. Kalau yang malam ini langsung menuju ke Medan. Wih masih ada juga tuh bus makmur. Nah jadi ini kita masuk dulu ke shelter keberangkatan. Tidak untuk menaikkan penumpang tapi untuk laporan dokumen perjalanan ke petugas yang ada di Terminal Bandaraya Payung Sekaki. Oh rema abadi ini. Wih bagus ya bisnya. Awas kepala. Jauh. Dah bilang jangan kau dekati api yang membara. Jadi baru kurang lebih 10 hari saat video ini dibuat, ini Terminal Bandaraya Payung Sekaki dikasih parkiran gini teman-teman. Manajemen parkir ini secure parking ya, kayak mall-mall yang ada di Jakarta gitu pakai secure parking. Nah di sini juga pakai sekarang nih, baru 10 hari saat video ini dibuat. Tapi kalau untuk kendaraan umum itu gratis kayaknya ya. Ini 10.000 itu. Nah ya, TPR-nya itu Iya. sekarang gratis ya. Terus Apa kerja ya? Hah? Halo. Berapa dong? Coba udah makan. Ini ikut. kiri. Masuk kanan. Wow. Jadi menuju ke jalan tol ya, ini ada perbaikan, nggak tahu ya ini perbaikan atau ini ada untuk bikin flyover atau apa gitu. Tapi yang aku tahu sih katanya jalan tol itu mau sampai daerah sini teman-teman. Mungkin ini buat jalan tol, aku juga kurang paham ya. Kalau ada teman-teman yang tahu silahkan tulis di kolom komentar di bawah karena ini lebar banget ini. Tuh ya, bisa dilihat di sebelah kanan kita ya. Lebar banget pembuatan jalannya.
Ini adalah persimpangan atau bundaran terakhir sebelum kita nanti mau masuk jalan tol. Biasa warga di sini nyebutnya ini simpang bingung, teman-teman. Karena katanya banyak orang yang sering nyasar di sini. Nah, kalau di sebelah kiri ini adalah banyak tempat kayak toko oleh-oleh gitu. Juga sekaligus ini merupakan tempat ngetem terakhir sebelum masuk ke jalan tol. Hai, kendaraan kecilnya ditutup. Tutup. Ya, ini merupakan awal dari jalan tol Pekanbaru menuju ke Duri dan juga Dumai. Jadi ada dua persimpangan atau dua arah ya teman-teman. Kalau nanti lurus terus itu mengarah ke Dumai. Aku juga udah pernah bikin videonya ya, naik bus dari Pekanbaru ke Dumai. Itu ada Fajaria Wisata dan juga TAM. Nah kalau ini nanti kita mengarahnya ke Duri. Jalan tol ini sangat mempersingkat waktu banget teman-teman, asli sangat. Karena kalau lewat jalan biasa itu jalanannya seperti tadi sempit, terus juga jalanannya nggak mulus, nggak bagus banget, dan juga ya rame. Jadinya jalan tol ini mempersingkat waktu sekali. Nona AC ini. Ini dia teman-teman untuk persimpangannya. Jadi ini kalau kita ambilnya lurus itu menuju ke Dumai. Nah ini kita ambil kiri menuju ke Duri. Jadi akhir jalan tolnya itu ada di Dumai dan juga Duri. Untuk Duri ini nanti nama gerbang tolnya adalah gerbang tol pinggir. Oh macet. Oh satu lagi saldo habis ini kayaknya nih. Berapa? 240? 303. 303? Iya. Ah, ayo coba ini. Surabaya. Surabaya? Iya. 303. Evonex. Iya, Evonex. Kasih tuh. Oh iya 303. Jadi nggak tahu ini ceritanya teman-teman. Yang kanan kan ditutup ya, ada tandanya X. Yang kiri saldonya banyak yang habis karena yang kiri itu kan biasanya untuk tempat top up saldo ya. Jadinya lama banget, ini kita sudah 10 menitan di sini. Wah, luar biasa. Oh alah, jadi perbaikan dong mesinnya. Ya ampun, perbaikan mesin jalan tol di jam pulang kerja orang-orang. Ya jadinya antriannya panjang sekali. Dan tarif tadi kita lewat jalan tol dari Pekanbaru sampai ke gerbang tol pinggir ini tarifnya Rp107.000. Ini dia, lagi-lagi kita tidak melewati jalan tol. Dari gerbang tol pinggir sampai nanti kita masuk jalan tol lagi itu di kisaran teman-teman. Jaraknya berapa jauh aku juga kurang paham, tapi untuk waktu tempuhnya kurang lebih kita di jalan biasa ini sekitar 8 sampai dengan 9 jam di jalan biasa seperti ini. Dan untungnya ya bus ALS 288 ini karena sudah memakai bodi Jetbus 5 itu lampunya cukup sekali untuk lintas Sumatera. Jadi kayaknya udah nggak perlu upgrade lagi ya. Kalau dulu kan pas masih Jetbus 3 masih ditambahin lampu tembak tuh. Nih teman-teman, aku buka maps ya. Ini dari tempat kita sekarang menuju ke gerbang tol selanjutnya itu 8 jam 56 menit. Nah loh, PR banget nih. Mana jalanannya terbatas, depan kita ada truk yang lebarnya nggak main-main ini lebarnya ini. Dia satu badan jalan itu dimakan semua. Jadi even motor pun nggak bisa nih lewat dari pinggir. Nah teman-teman lihat ya, ini perbandingannya truk depan kita dengan truk yang ada di sampingnya yang warna orange. Nih lihat, lebarnya diperhatikan ya. Tuh, jauh banget dong lebarnya. Ini kayak dia lebarnya bisa 3 meter kali ya. Nah ini untungnya dia belok kiri nih. Alhamdulillah dia masuk sini. Ini tempatnya Pertamina nih sebelah kiri.
Nah, jadi ini kita sekarang tiba di Duri, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Duri, Duri ini adalah salah satu daerah di Riau, yang mana di sini tuh paling terkenal adalah di sektor minyak dan gas, terutama di Pertamina ya. Banyak sekali kayak mungkin bisa dibilang kilang minyak atau apa, aku juga kurang paham ya. Tapi salah satu yang mendongkrak perekonomian di Duri ini adalah dari sektor minyak dan gas. Kemudian ada juga dari perkebunan sawit. Kemudian ya Duri ini adalah salah satu, bukan salah satu ya, lintas timur ini ya jalur utama ini. Jalur utamanya di lintas timur Sumatera. Jadi kendaraan yang dari Pekanbaru menuju ke Medan ya pasti lewat sini. Ya, jadi seperti inilah ketika malam hari. Cukup ramai juga ya teman-teman. Dan di sini tuh ramenya tuh mobilnya bagus-bagus loh di Duri ini. Ya mungkin karena ya utamanya dari oil and gas ya, jadi sama sawit. Oh ya, sawit sama karet juga di sini salah satu yang banyak. Oh, ini ada penumpang yang naik nih. Tuh. Kembali ke kursi belakang ya. Ini aku mau istirahat dulu, tidur. Jadi kita ke belakang dulu. Tuh, penumpangnya sekarang mungkin sekitar 20-an ya. Jadi nggak begitu rame. Jadi masih ada beberapa kursi yang kosong bisa diisi di bagian belakang. Selamat pagi. Bangun tidur tiba-tiba sudah tiba di tiba-tiba sudah tiba. Tahu-tahu sudah sampai di Rantau Prapat. Ini merupakan kantornya dari ALS Rantau Prapat. Tapi di sini teman-teman, nggak cuman hanya ada bus ALS yang singgah, tapi ada bus lainnya juga seperti Satu Nusa gitu. Jadi barengan lah ya, Satu Nusa ini dia ke Padang Sidempuan. Ada Bilah Panebaru juga di sini. Jadi nggak cuman hanya ada ALS. Keren juga ya, kantor ALS tapi yang istirahat nggak cuman ada bus ALS. Dan mari kita masuk ke dalam. Jadi seperti ini untuk rumah makannya. Dan kali ini aku harus makan di sini teman-teman, karena kebetulan yang punya rumah makan kenal aku dan tidak boleh bayar. Jadinya ini aku ikut makan barengan sama Om Siombing karena sudah disiapkan makan banyak seperti ini nih. Tinggal pilih mau makan apa, dan kali ini aku tidak boleh bayar. Tapi untuk range makanan di sini itu tidak mahal ya, tergantung lauk yang kita ambil. Mungkin range-nya dari 20.000 sampai 35.000 rupiah. Kalau yang aku makan nih paling 20.000 aja nih. Masuk lagi bus ALS, ini dia dari Ujung Gading teman-teman. Ini adalah rute yang salah satu masuk wishlistku nih, Ujung Gading. Itu rutenya cukup ekstrim ya. Dan tersisa 2 bus saja saat ini di kantor ALS Rantau Prapat. Jadi sebentar lagi kita akan diberangkatkan. Dan dekat sini juga ada Indomaret 24 jam tuh. Nah, tuh ya di sebelah sana. Bagus banget, lokasinya sangat strategis di pinggir jalan. Oke, yuk kita kembali masuk ke bis lagi.
Hampir jam 6 pagi. Seperti biasa ini untuk bus ALS tentunya kita berhenti di masjid barengan sama Aerobus AB001 ini ya. Kita barengan istirahat, sholat dulu, sholat subuh di sini. Lanjut jalan lagi setelah selesai sholat subuh ya. Teman-teman kaget nggak? Di sini tuh jam 6 pagi masih segelap ini loh. Ya karena kita lebih ke barat ya. Jadinya jam 6 di sini tuh mulai agak matahari naik sedikit itu setengah 7 teman-teman. Jadi kalau jam 6 ini rasanya kayak masih gelap banget. Kayak masih jam 4 pagi mungkin ya kalau di Jawa Timur gitu. Karena di sini telat ya. Medan. Cepat terlambat. Akhirnya sekarang kita sudah ada di jalan tol. Kira-kira sekitar 1 jam lagi kita tiba di tujuan akhir. Dan seperti biasa di jalan tol sini tuh kanan kiri semua pemandangannya kebun sawit kanan dan kirinya. TV mana bang? Udah turun bang? Amplas. Ini dia teman-teman detik-detik sebelum kita tiba di tujuan akhir kita, yaitu di kantor pusat bus antar lintas Sumatera Medan. Ini merupakan Jalan Sisinga Mangaraja. Terakhir kali aku kesini sebulan lalu. Jadi di sepanjang Jalan Sisinga Mangaraja ini ada banyak sekali kantor perwakilan, agen, kantor pusat dari perusahaan bus teman-teman. Nah ini ada bus Bintang Utara nih yang mau masuk, belok kiri dia ya. Terus untuk ALS itu masih sekitar 200 meter lagi di depan kita. Di sebelah kiri kita tadi adalah Karoseri Cipta Karya. Terus di sampingnya ALS itu ada Makmur Halmahera. Di seberangnya ini nih depan kita sekarang bentar lagi, ini adalah tempat pengendapan atau tempat cucian dari Bintang Utara Putra. Ada NPM, ada Mario Merlin, banyak sekali bus yang parkir di sana. Nah sebentar lagi ini kita akan belok kiri setelah halte ini ya. Ini dia kantor pusatnya ALS, Jalan Sisinga Mangaraja, Medan, Sumatera Utara. Ini dia teman-teman. Alhamdulillah akhirnya kita tiba juga setelah 3 hari 3 malam di jalan. Tapi sejujurnya nggak berasa sih, beneran nggak berasa. Jadi tiba-tiba sampai aja di sini. Tuh ini dia sepi ya. Karena ini awal-awal puasa jadi nggak terlalu ramai. Dan seperti biasa untuk bus yang tiba itu kita ke belakang tapi nggak lurus ya. Kalau lurus saya garasi. Untuk penurunan penumpang dan juga paket ada di sebelah sini teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan tahu nggak, ini penumpang-penumpang yang teman-teman lihat sekarang ini mereka full trip dari Surabaya, bahkan ada yang sama anak kecil, ada yang sama bayi, dan nggak ada yang nangis teman-teman. Tuh, halo.
Oke teman-teman, jadi seperti itulah video kita kali ini ya. Siapa yang nonton dari part 1 dari Surabaya sampai ke Medan sampai sekarang ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah, kalian luar biasa. Terima kasih sudah mengikuti video trip Mas Arkan naik ALS 288 yang kali ini full trip ya teman-teman, dari Surabaya ke Medan dengan tarif Rp850.000. Inilah bus ALS terbaik yang nyebrang pulau atau di rutenya Surabaya Medan saat ini yang teman-teman bisa coba rasakan juga ya. Dan perjalanan yang luar biasa. Tapi kalau udah tiba di tujuan ini jadi kayak ini udah selesai nih, kayak bisa lebih lama lagi nggak?